Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon apoteker. Kami dari tim Prakerin Rumah Sakit Islam Ashifa. Di sini kami akan berbagi cerita pengalaman kami saat prakerin di Rumah Sakit Islam Ashifa. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kami dari SMK Priority jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Kami ditempatkan di Rumah Sakit Islam Ashifa untuk menjalani praktik kerja industri. Untuk tim kami terdiri dari 6 orang anggota, yaitu Ayu Lestari, Yodita Maudia Permana, Gea Nur Safarila, Salsabila Kurnia, Salsabila Aprilian, dan Muhammad Ramdanu. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita mulai videonya. Check it out. Pada tanggal 17 Juni 2019, kami melaksanakan orientasi sekaligus pembukaan dan serah terima peserta prakerin dari pihak sekolah ke pihak rumah sakit. Pada kegiatan ini, kami diberi arahan mengenai prakerin di rumah sakit terusus untuk bagian instalasi farmasi Rumah Sakit Islam Ashifa. Setelah acara pembukaan selesai, kami melaksanakan orientasi lapangan, yaitu tempat kerja sekaligus pembagian tugas dan tempat praktik. Peserta prakerin sebanyak 6 orang disebar di beberapa unit pelayanan, karena instalasi farmasi Rumah Sakit Islam Ashifa menggunakan sistem desentralisasi yang memiliki cabang unit pelayanan, diantaranya depot obat rawat jalan, depot obat rawat inap, dan gudang farmasi. Setiap tempat menampung 2 orang peserta prakerin yang dibagi menjadi 2 sip, yaitu sip pagi dimulai sejak pukul 7 sampai pukul 2 dan sip bintang dimulai sejak pukul 10 sampai pukul 5. Dan terusus untuk gudang farmasi, sip bintang dimulai sejak pukul 9 sampai pukul 4. Untuk pergantian jadwal rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali agar semua peserta prakerin dapat melaksanakan tugas di semua unit depo. Untuk itu, kami akan ceritakan pengalaman kami di masing-masing unit pelayanan. Oke guys, kita mulai dari depo obat rawat jalan. Depot obat rawat jalan ini ditujukan untuk melayani pasien rawat jalan yang berobat di Rumah Sakit Islam Ashifa, pasien dari rumah sakit lain atau klinik, dan tempat untuk membeli obat-obatan dan alat kesehatan tanpa menggunakan resep. Untuk penyimpanan obat-obatan dan alat kesehatan di depo obat rawat jalan disusun secara alfabetis sesuai dengan bentuk sediaan dan stabilitas obat dengan menggunakan sistem FIFO dan FEVO. Untuk penyimpanan obat golongan psikotropika dan narkotika disimpan di lemari khusus ya guys. Lemari khusus penyimpanan narkotika dan psikotropika harus mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. 1 kunci dipegang oleh apoteker penanggung jawab dan 1 kunci lainnya dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan. Nah, kegiatan apa aja sih yang kita lakukan di depo obat rawat jalan? Berikut uraiannya, cekidot. Oke guys, jadi di depo obat rawat jalan kami peserta prakerin membantu pelaksanaan dispensing, dimulai dari menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep. Dan tunggu guys nih, jika obat tidak tersedia maka dilakukan mutasi barang dari depo lain. Jika di depo lain tidak ada, maka dibuatkan kopi resep untuk membelinya di apotek lain. Selanjutnya melakukan peracikan obat bila diperlukan. Nah guys, ada yang tahu nggak kenapa obat harus diracik? Jadi, kenapa obat harus diracik? Yang pertama, karena sediaannya tidak ada di pasaran. Kedua, diperlukannya kombinasi obat. Dan ketiga, agar mudah diminum sesuai dengan umur pasien. Kan nggak mungkin dong guys, kalau dedek bayi diharuskan untuk meminum sediaan kapsul atau tablet, ya kan? Untuk peracikan, biasanya kami peserta prakerin meracik sediaan sirup, puyer, kapsul, salep, dan selain itu kami biasa membuat larutan gliserin. Lanjut ya guys, setelah penyiapan obat dilakukan pengemasan obat. Mengemas obat dengan wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan obat yang salah. Dan terakhir, pemberian etiket. Karena teknologi sudah semakin maju, etiket sudah tidak ditulis dengan tangan ya guys, tetapi dengan menggunakan mesin print, sehingga kita hanya perlu menempelkannya sesuai dengan obat yang akan diberikan.
Teman-teman semua udah tahu kan, etiket terdiri dari dua macam, yaitu etiket putih untuk pemakaian oral dan etiket biru untuk pemakaian luar. Oke, lanjut. Penyerahan obat dan informasi obat dilakukan oleh apoteker Depo Obat Rawat Jalan. Kami, peserta Pakerin, tidak diperkenankan untuk melakukan penyerahan obat kepada pasien dikarenakan untuk menghindari kesalahan pada saat pemberian informasi obat. Nah, selain itu, kami, peserta Prakerin, membantu menulis depekta atau amprahan yang seterusnya diberikan kepada gudang farmasi untuk diadakan pengadaan obat. Setelah barang amprahan datang, kami, peserta Prakerin, membantu menyetok barang amprahan sesuai dengan penyimpanannya. Nah, seperti itulah kegiatan yang kami lakukan di Depo Obat Rawat Jalan. Oke guys, lanjut Depo Obat Rawat Inap. Depo Obat Rawat Inap ini ditujukan untuk melayani kelompok pasien rawat inap. Sama halnya dengan Depo Obat Rawat Jalan, penyimpanan obat di Depo Obat Rawat Inap disusun secara alfabetis menurut sediaan dan stabilitas obat dengan menggunakan sistem FIFO dan FEVO. Untuk penyimpanan obat narkotika dan psikotropika disimpan di lemari khusus ya, untuk pengambilannya hanya dilakukan oleh apoteker. Kegiatan yang kami lakukan di Depo Obat Rawat Inap pun sama dengan Depo Obat Rawat Jalan, yaitu membantu pelaksanaan dispensing, menulis defekta, dan menyetok barang amprahan. Bedanya, di Depo Obat Rawat Inap, kita menyiapkan alat kesehatan dan cairan infus untuk ruang perawatan yang kemudian diberikan kepada perawat. Selain itu, jika ada keadaan urgent, sediaan alat kesehatan dan cairan infus di ruang perawatan kosong, kami, peserta Prakerin, menyiapkan lalu mengantarkan alat kesehatan atau cairan infus tersebut ke ruang perawatan yang membutuhkan. Lanjut ya guys, terakhir gudang farmasi. Nah guys, secara garis besar gudang farmasi ini adalah tempat untuk menyediakan perbekalan farmasi berupa obat-obatan dan alat kesehatan yang digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Ashifa. Di gudang farmasi, peserta Prakerin melakukan penyiapan defekta atau amprahan dari Depo Obat Rawat Inap, Depo Obat Rawat Jalan, ICU, IGD, dan ruang perawatan. Defekta adalah format yang digunakan untuk mencatat sediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang ketersediaannya sudah habis atau menipis. Khusus di Rumah Sakit Islam Ashifa, pencatatan defekta biasanya mulai pada pagi hari dan siang hari. Hal ini bukan tanpa alasan, pagi hari adalah waktu paling tepat untuk meminta barang ke gudang farmasi karena stok biasanya sudah habis sehingga diperlukan pengadaan. Dan siang hari, waktu di mana persediaan obat dan alat kesehatan di depo obat biasanya sudah menipis dan harus dilakukan pengadaan agar tidak terjadi kekosongan persediaan obat-obatan atau alkes di depo obat. Setelah penyiapan defekta, kami mengantarkannya ke depo obat atau ruang perawatan yang meminta defekta. Lanjut ya guys, biasanya pada pagi hari dilakukan pemesanan barang ke pedagang besar farmasi, lalu dibuatkan surat pesanan yang ditandatangani oleh kepala instalasi farmasi rumah sakit. Ketika barang datang, pengantar barang membawa surat pesanan disertai faktur pembelian. Faktur dibuat sebagai bukti sah mengenai transaksi penjualan barang. Kemudian, oleh petugas farmasi dilakukan pemeriksaan pencocokan antara surat pesanan dan faktur, lalu faktur dengan fisik barang. Yang perlu diperhatikan adalah nama barang, jumlah barang, dan expired date barang. Jika sudah selesai, kemudian barang disimpan di dalam gudang secara sistemik berdasarkan alfabetis, bentuk sediaan, stabilitas sediaan, sediaan P3, dan ditulis di kartu stok. Sistem pengeluaran obat di Rumah Sakit Islam Ashifa menggunakan sistem FIFO atau first in first out, yaitu obat yang pertama masuk dikeluarkan terlebih dahulu. Sedangkan FEVO, first expire first out, jadi obat yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat maka dikeluarkan terlebih dahulu.
Setiap akhir bulan kita melakukan pengarsipan faktur yang kemudian ditempatkan di tempatnya sesuai dengan PBM masing-masing. Selain melakukan pengarsipan faktur, setiap akhir bulan, Depo Obat Rawat Jalan, Depo Obat Rawat Inap, dan Gudang Farmasi melakukan stock of name, yaitu pencatatan terhadap ketersediaan perbekalan farmasi untuk mengetahui kesesuaian pemasukan dan pengeluaran perbekalan farmasi setiap akhir bulan. Oke guys, mungkin itu aja cerita kita, pengalaman kita saat prakerin di Rumah Sakit Islam Ashifa. Bener-bener pengalaman yang indah banget, orang-orangnya pun ramah, terutama kepala instalasi farmasi Rumah Sakit Ashifa. Ilmu-ilmu yang mereka berikan begitu bermanfaat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berguna di masa depan, baik itu untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Terima kasih untuk Rumah Sakit Ashifa dan terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.